Sare, wali Mas Sare. Bab 3603 Pakailah sepatu kecil. Kata tersebut melompat ke AI Technology Co. Ltd. Di dalam gedung perkantoran. Sinar matahari yang cerah menyinari kantor. Di ruang ketiga Departemen Evaluasi, dua wanita cantik, Fatih Sun, Pak Tua Yin, An Lulu dan Wang Xingyi, semuanya memancing dengan caranya masing-masing. Ye Chong sedang duduk di kantornya, memikirkan cara mendekati orang kedua di perusahaan, Jin Xiao Guang. Chen Yatai, sebaliknya, duduk di sana dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, memikirkan cara memakai sepatu Ye Chong. Karena Ye Chong tidak mengatakan apapun pada awalnya, Chen Yatai dan Direktur Departemen Song Wen memiliki prasangka mendalam terhadap Ye Chong. Tidak lama kemudian, Ye Chong dipanggil ke kantor oleh Song Wen. Song Wen duduk di belakang meja besar dengan senyum munafik khasnya di wajahnya. Ye Chong, kamu sudah berada di perusahaan selama beberapa hari. Bagaimana kamu beradaptasi? Suara Song Wen terdengar penuh kekhawatiran. Tapi Ye Chong bisa merasakan ketidakpedulian yang tersembunyi di baliknya. Untungnya, terima kasih, Direktur Song, atas perhatian Anda, Ye Chong menjawab dengan sopan. Song Wen mengangguk dan kemudian mengubah topik. Perusahaan memiliki proyek besar baru-baru ini dan membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab. Saya pikir Anda memiliki kemampuan yang baik, jadi saya akan menyerahkan proyek ini kepada Anda. Ye Chong merasa geli. Dia tahu tanpa berpikir bahwa ini bukan pekerjaan yang baik. Dia bertanya, Direktur Song, karena ini adalah proyek besar, apakah Anda masih ingin memberi saya orang baru? Song Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Saya yakin Anda memenuhi syarat. Proyek ini tentang produk AI terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan kami. Anda harus bertanggung jawab atas pengujian dan pemasaran seluruh produk. Promosi pemasaran? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka adalah Departemen Evaluasi dan hanya bertanggung jawab untuk pengujian. Kapan mereka bertanggung jawab untuk pemasaran? Ye Chong tahu dalam hatinya bahwa ini jelas merupakan kentang panas. Apalagi ia mendengar An Lulu mengatakan bahwa produk AI ini penuh dengan masalah. Masalah sering terjadi pada tahap pengujian, dan pemasarannya pun semakin sulit. Dia tahu bahwa Song Wen memanfaatkannya. Begitu proyeknya gagal, tanggung jawab tentu saja akan menjadi tanggung jawabnya. Seperti ini, Departemen Pemasaran sedang sibuk dengan proyek lain akhir-akhir ini, jadi tanggung jawab pemasaran berada di tangan kami. Ye Chong tidak setuju dan berkata, saya perlu memikirkannya. Wajah Song Wen sedikit gelap. Dia jelas tidak menyangka Ye Chong akan menolak. Ye Chong, kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk tampil. Jika kamu berhasil, perusahaan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Song Wen mencoba merayu Ye Chong dengan keuntungan. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jejak ketidaksenangan muncul di mata Song Wen. Tetapi dia masih berkata, oke, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Tapi ingat, peluang tidak menunggu siapapun, dan pendatang baru tidak boleh menolak tugas yang diberikan oleh pemimpin. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Pua Song Wen. Mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Song Wen. Saat ini,
Dia melihat Chen Yatai duduk di kursinya, menatapnya dengan seringai di wajahnya. Sepertinya Chen Yatai juga mengetahui hal ini. Song Wen dan Chen Yatai mungkin sudah lama berkolusi. Sore itu, Chen Yatai mengirimi Ye Chong banyak informasi tentang proyek AI. Direktur berkata bahwa tugas ini diberikan kepadamu, jadi kamu harus melakukannya dengan baik. Chen Yatai tampak senang atas kemalangannya. Tampaknya Song Wen dan Chen Yatai siap untuk mengejar ketinggalan, tetapi Ye Chong belum menyetujui pihak lain. Namun, dalam hal ini, Ye Chong tidak peduli. Dia mengangkat bahu dan mulai memeriksa informasinya. Setelah Chen Yatai pergi, Sun Jixiang datang. Dia berbisik kepada Ye Chong, "Saudaraku, mengapa Anda menerima proyek ini? Anda tidak tahu bahwa proyek ini memiliki banyak potensi masalah. Ada kekurangan desain sejak awal, dan riset pasarnya juga sangat kasar." Yin Chengbo juga tertarik dan berkata, "Ya, saya juga mempelajari semua informasi tentang proyek ini pada waktu itu. Saya rasa ada banyak masalah dalam proyek ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, kemungkinan keberhasilan proyek ini sangat kecil." Saat ini, Chen Yatai berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menyerang rekan barumu?" Yin Chengbo berkata dengan marah, "Ini bukan untuk mengkritik rekan-rekan baru. Saya hanya merasa proyek ini tidak bagus, dan promosi pemasaran tidak boleh dilakukan oleh kami." Tampaknya Yin Chengbo, Sun Jixiang dan lainnya tidak optimis terhadap Chen Yatai. Ekspresi Chen Yatai berubah dan dia berkata dengan dingin, Apakah Anda mempertanyakan keputusan sutradara? Proyek ini diputuskan oleh sutradara. Anda hanya perlu melaksanakannya." Yin Chengbo juga tidak senang. Dia sudah tua, dan dia tidak memberikan wajah apapun pada Chen Yatai. "Hei, terserah kamu untuk mengontrol apa yang aku katakan. Menurutku kamu lebih baik dari sutradara sekarang," kata Yin Chengbo kasar. Melihat Yin Chengbo menjadi marah, Chen Yatai berhenti. Dia tidak berani menghadapi Yin Chengbo, jadi dia menatap Ye Chong lagi. "Ye Chong, lakukan pekerjaanmu dengan baik dan jangan melalaikan tanggung jawabmu. Jika proyek tidak berjalan dengan baik, itu masalahmu." Ye Chong tersenyum dan terlalu malas untuk memperhatikan kepura-puraan Chen Yatai. Chen Yatai mendengus dingin dan pergi. Sun Jixiang dan Yin Chengbo juga kembali ke tempat duduk mereka. Wang Xingyi dan An Lulu, sebaliknya, hanya melihat kegembiraan dan tidak mempermasalahkan masalahnya. Mereka menjulurkan leher untuk menonton, tetapi menemukan bahwa tidak ada tindak lanjut, jadi mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka dengan kecewa. Ye Chong tidak peduli. Bahkan jika proyek itu pada akhirnya gagal dan dia yang disalahkan, dia tentu saja tidak peduli. Namun mulai sore hari itu, Chen Yatai mulai melakukan gerakan kecil di belakang punggungnya. Dia mulai menyebarkan desas-desus di dalam perusahaan bahwa Ye Chong tidak cukup mampu untuk mengambil posisi pemimpin proyek. Dia juga sengaja meremehkan Ye Chong di depan departemen lain, mengatakan bahwa dia hanyalah pendatang baru yang masuk melalui koneksi dan tidak memiliki bakat sama sekali. Bagaimanapun, Chen Yatai sudah tua. Akibatnya, reputasi Ye Chong mulai rusak, dan beberapa rekan yang tidak mengetahui kebenaran mulai menudingnya. Dan Ye Chong tidak peduli sama sekali tentang hal ini.
Hanya beberapa orang di kantor yang merasa sedih terhadap Ye Chong. Saya menduga proyek ini adalah jebakan sejak awal. Song Wen dan Chen Yatai sengaja meminta Ye Chong untuk mengambil alih proyek tersebut hanya untuk melihatnya gagal. Tidak diragukan lagi, itulah yang terjadi, kata Wang Xingyi. Yin Chengbo berkata, desain proyek ini memiliki kekurangan yang serius, dan riset pasarnya juga sangat kasar. Izinkan saya memberitahu Anda. Song Wen dan Chen Yatai telah mengetahui masalah ini sejak lama, tetapi mereka sengaja menyembunyikannya. Di sisi lain, Chen Yatai menjadi lebih tidak bermoral dan menyebarkan lebih banyak rumor di dalam perusahaan, mengatakan bahwa Ye Chong tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya, menyebabkan kemajuan proyek sangat tertunda. Chen Yatai bahkan dengan sengaja mendiskreditkan Ye Chong di depan sumber daya manusia, dengan mengatakan bahwa dia tidak cukup mampu dan tidak memenuhi syarat untuk posisi pemimpin proyek. Apa yang Ye Chong tidak duga adalah ketika Ye Chong dalam masalah, Chen Guo berdiri dan berbicara mewakilinya. Chen Guo mengatakan bahwa dia telah berkolaborasi dengan Ye Chong dalam sebuah proyek dan mengatakan bahwa dia mengetahui kepribadian Ye Chong. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa dia mengetahui tentang konspirasi Song Wen dan Chen Yatai dan memposting pemikirannya di intranet perusahaan. Saya harus mengatakan bahwa Chen Guo ini cukup kuat. Melihat apa yang dilakukan Chen Guo, Ye Chong juga sangat tersentuh. Sun Jixiang, Wang Xingyi, An Lulu dan lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Tidak ada yang menyangka Chen Guo benar-benar bisa membantu Ye Chong. Mereka diam-diam berspekulasi bahwa hubungan keduanya mungkin tidak biasa, dan mereka mungkin bisa segera menjalin hubungan besar. Bab 3604 Rencana untuk menemukan bintang di dinding ucapan intranet Ziteng Fang Ai Technology Co. Ltd. Perang tanpa bubuk mesiu sedang terjadi. Chen Guo, seorang insinyur wanita yang selalu dikenal karena keterus-terangannya di perusahaan, secara terbuka menerbitkan artikel panjang yang menyatakan dukungannya terhadap Ye Chong. Dapat dikatakan bahwa tulisannya penuh dengan semangat dan keadilan, dan dia secara belak-belakan menyatakan bahwa Ye Chong adalah seorang insinyur yang berbakat dan potensial. Tetapi dia diintimidasi oleh penjahat seperti Song Wen dan Chen Yatai. Begitu postingan Chen Guo dipublikasikan, langsung menimbulkan keributan di dalam perusahaan. Banyak karyawan mendiskusikan masalah ini secara pribadi. Tentu saja, yang diperhatikan semua orang adalah hubungan antara Chen Guo dan Ye Chong. Agar Chen Guo berbicara mewakilinya, keduanya setidaknya memiliki hubungan dekat. Apalagi dia juga memuji Ye Chong atas bakat dan potensinya. Mungkinkah mereka berdua sudah akur? Semua orang sangat tertarik dengan hal ini. Sebaliknya, sepertinya tidak ada yang peduli jika Ye Chong diperlakukan tidak adil. Namun, tak lama kemudian, sebuah akun anonim muncul dan memposting balasan jahat. Chen Guo, bagaimana kamu tahu Ye Chong sebenarnya tidak kompeten? Apakah ada hubungan tersembunyi di antara kalian berdua? Kata-kata akun anonim itu penuh dengan sarkasme dan provokasi. Ketika Chen Guo melihat jawaban ini, sedikit kemarahan muncul di matanya. Ia langsung menjawab, "Aku tidak takut apapun, apalagi pengecut sepertimu yang hanya bersembunyi di kegelapan dan melontarkan kata-kata sarkastik. Kalau bisa,
ungkapkan saja namamu dan kita akan saling berhadapan muka. Jawaban Chen Guo penuh tantangan. Tentu saja, orang yang tidak disebutkan namanya ini tidak berani berkata apa-apa lagi. Chen Guo, sebaliknya, menolak menyerah dan terus memposting, "Saya tahu siapa Anda bahkan jika Anda tidak mengungkapkannya. Anda adalah Chen Yatai, orang tercela seperti Anda hanya akan menggunakan cara tercela seperti itu untuk mencapainya. Tujuanmu." Tujuan. Dan Chen Guo benar. Orang tak dikenal ini adalah Chen Yatai. Chen Yatai mungkin tidak menyangka kali ini dia akan kehilangan segalanya. Setelah itu, Chen Guo terus menganalisis bagaimana Song Wen dan Chen Yatai menindas Ye Chong. Kata-katanya penuh kemarahan dan ketidakadilan. Ye Chong diintimidasi karena dia tidak memberimu hadiah. Song Wen, Chen Yatai, kelakuanmu sungguh memalukan bagi perusahaan. Ketika Chen Yatai melihat kata-kata Chen Guo, dia mungkin sangat marah sampai mati di tempat. Dia tidak menyangka Chen Guo akan berani menuduhnya di depan umum, dan juga membeberkan identitas anonimnya. Chen Yatai sangat marah, tetapi dia hanya berani terus menjawab tanpa nama. "Saya benar. Ye Chong tidak memiliki kemampuan. Proyek ini bukan alasan. Jika dia benar-benar mampu, mengapa dia tidak bisa melakukan proyek ini?" Ketika Chen Guo melihat jawaban Chen Yatai, dia pertama-tama menjawab dengan haha. Kemudian, dia melanjutkan menjawab, "Kita belum mencapai titik akhir. Bagaimana Anda tahu bahwa proyek Ye Chong tidak akan berjalan dengan baik? Saya pikir Anda berharap dia tidak akan melakukannya dengan baik. Hari ini saya mengatakannya untuknya. He pasti akan melakukannya dengan baik. Kamu bilang kamu bisa melakukannya dengan baik. Jika kamu bisa melakukannya dengan baik, kamu pikir kamu ini siapa?" kata orang yang tidak disebutkan namanya. Chen Yatai. Chen Guo juga kehilangan kesabaran. Jika Ye Chong tidak melakukannya dengan baik, aku akan mengundurkan diri bersamanya. Jika Ye Chong melakukannya dengan baik, Chen Yatai, kamu bisa meniru 3 gonggongan anjing di grup perusahaan. Apakah kamu berani? Semua orang melihat kegembiraan itu dan tidak mempermasalahkan masalah besar itu, dan meminta Chen Yatai di bawah untuk menyetujuinya. "Oke, saya berjanji, Anda tidak akan menyesalinya," kata orang yang tidak disebutkan namanya, Chen Yatai. Setelah mengatakan itu, Chen Yatai menyadari bahwa identitasnya terungkap, jadi dia segera menebusnya. "Maksudku, aku setuju dengan Chen Yatai." Kabar ini langsung menimbulkan sensasi di dalam perusahaan. Seluruh karyawan dapat melihat isi dinding pidato. Untuk beberapa waktu, semua orang membicarakannya. Sudah lama sekali hal menyenangkan seperti ini tidak terjadi di perusahaan. Wang Xingyi, An Lulu dan yang lainnya mulai bergosip, mengira Chen Guo dan Ye Chong sudah bersama. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis tentang hal ini. Awalnya, Ye Chong tidak mau memperhatikan proyek ini. Sampai Chen Guo datang mencarinya. Chen Guo memberitahu Ye Chong dengan tatapan penuh tekad. "Jika kamu tidak membuat roti kukus untuk memperjuangkan reputasimu, kami akan membiarkan mereka melihat apakah kamu bisa melakukannya dengan baik." Saat dia mengatakan itu, Chen Guo memandang Chen Yatai di sebelahnya dengan provokatif. Chen Yatai menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat menyeramkan di wajahnya. Dia berani mengucapkan beberapa patah kata di dinding.
namun kenyataannya, dia tidak berani bertengkar dengan Chen Guo. Adapun Chen Guo, Ye Chong juga tercengang. "Apa, Nona Chen, apakah kamu punya ide bagus?" Ye Chong bertanya. Chen Guo menggelengkan kepalanya. "Yah, itu tidak benar, tapi aku bisa menjadi pendukung kuatmu." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis mendengarnya. Dalam 2 hari berikutnya, Chen Guo sering menemukan Ye Chong, tapi bukannya membantu Ye Chong, dia malah menghiburnya. Awalnya, Chen Yatai sedikit khawatir, berpikir bahwa Chen Guo benar-benar punya beberapa trik. Namun, melihat Chen Guo tidak melakukan apapun untuk membantu Ye Chong dalam 2 hari terakhir, dia merasa lega. Sepertinya dia pasti akan menang kali ini. Adapun An Lulu, Wang Xingyi dan lainnya, mereka memandang Chen Guo dan Ye Chong sambil tersenyum seolah-olah mereka hanya menyaksikan kegembiraan. Di mata mereka, Chen Guo dan Ye Chong jelas sedang menggoda. Setiap kali Chen Guo datang, dia akan bertanya bagaimana kabar Ye Chong dan apakah dia punya ide. Ye Chong akhirnya terpaksa tertawa atau menangis, jadi dia memberikan idenya sendiri kepada Chen Guo, yaitu mencari selebriti yang mendukung game VR ini. Cara ini cukup umum. Setelah mendengar ini, Chen Guo memuji ide Ye Chong satu demi satu. "Ye Chong, ini ide yang bagus. Efek bintang saat ini memang sangat kuat. Jika dilakukan dengan benar, itu akan sangat membantu promosi produk." Namun, pada saat ini, Chen Yatai yang berdiri di sampingnya mencibir dan menyela. "Semua orang tahu efek bintang. Pertanyaannya adalah bintang jenis apa yang dapat Anda temukan? Ini tidak dapat dilakukan hanya dengan berbicara." Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Chen Guo berdiri terlebih dahulu. Suaranya tegas dan kuat. "Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda tidak layak mengetahui tentang bintang-bintang yang dapat ditemukan Ye Chong." Chen Yatai tersedak oleh kata-kata Chen Guo dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Seorang Lulu dan Wang Xingyi di sebelah mereka berdua tersenyum diam-diam. Chen Yatai menoleh ke Ye Chong dan mengejek, "Ye Chong, berhentilah bermimpi di sini. Saya pikir kamu hanya bisa mengucapkan kata-kata besar dan kamu tidak dapat menemukan bintang sama sekali, kan?" Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Sebenarnya sejujurnya, ini yang dia katakan dengan santai. Dia benar-benar tidak mengenal satupun selebriti lokal, dan dia tidak memiliki sumber daya apapun di industri hiburan. Namun, Chen Guo jelas tidak berpikir demikian. Chen Guo adalah tipe orang yang akan berdebat terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah sesuatu itu benar atau tidak. Dia berkata, "Chen Yatai, apa niatmu? Ye Chong telah menemukan seorang bintang. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan. Mengapa kamu berharap dia tidak dapat ditemukan? Saya pikir kamu tidak melakukannya ingin perusahaan menjadi baik. Kamu benar-benar penjahat." Wajah Chen Yatai menjadi semakin jelek saat Chen Guo mengatakan ini. Kamu, Chen Yatai berkata, "Kamu," untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, Chen Yatai berdiri dengan marah, matanya penuh provokasi. "Oke, saya tunggu dan lihat saja, siapa yang bisa Anda undang." Bersambung.